Shalom adik-adik. Halo Kak Priska, Kak Enggal. Halo Kak Anggit. Apa kabar nih? Luar Biasa ya. Iya. Pasti adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan juga bersuka cita dong Kak. Bener Betul banget, ya? Betul banget. Ya, iya Kak. Tadi pagi Kak Priska sama Kak Enggal udah berdoa belum waktu bangun tidur? Aku tadi sudah sih. Udah? Kalau Kak Priska gimana? Udah Udah juga. dong. Iya. Kalau tadi sebelum sarapan udah berdoa belum Kak? Iya, Udah dong? berdoa Juga juga. Wah, oke. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi pagi udah berdoa belum? Mengucap syukur sama Tuhan? Pasti udah dong. Ya, karena kita sekarang mau mulai sekolah minggu nih adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Sekolah minggu kita kan asik tuh ya. Iya, oh iya. Yahut banget ya Kak. Yahut, Oh. ya. Kita mau nyanyi lagu sekolah minggu paling Yahut. Wah, boleh. Oke, nah tapi ada gerakannya nih. Nah sekarang adik-adik yang di rumah boleh berdiri. Yuk ajak Berdiri. mama papanya juga boleh ikut berdiri. Kita mau gerak-gerak nih bareng sama Kak Anggit, Kak Enggal dan juga Kak Priska. Oke. Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Sekali lagi. Sekolah minggu paling Yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahut. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi-nyanyi. Sekarang kita mau berdoa untuk memulai kebaktian sekolah minggu kita. Yuk, sebelumnya kita mau nyanyi lagu Lipat Tangan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan lancar. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi jangan lupa, ayo siapa yang belum keluarin Alkitabnya, yuk dikeluarin dulu. Nah, supaya nanti kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Ada telepon. Halo? Ya? Oh, ya. Ya Mbak, boleh bisa. Ya bisa, nanti bisa diambil. Oke, terima kasih. Ada adik-adik di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan? Maaf sekali, tadi Kak Bekti habis terima telepon. Katanya ada yang mau pinjam topi Santa. Oh iya, bentar lagi kita mau Natalan kan? Wah, pasti happy nanti kita ya. Oke, jumpa lagi dengan Kak Bekti di sini. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya yang di rumah ya. Kemudian kita siap-siap mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Yuk, Kak Bekti hantarkan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu hari ini. Engkau memberikan hari yang sangat indah untuk kami semuanya. Ya Tuhan, setelah kami memuji nama-Mu, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati telinga mata hati kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengingat dan mendoakan sesama kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui cerita yang ada di dalam Alkitab, dan kita belajar bersama-sama dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus yang mengirimkan suratnya ya ke jemaat Filipi ya. Di situ nanti ada tertera ya di dalam firman Tuhan. Adik-adik silahkan buka Alkitabnya. Itu di dalam Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Di situ Rasul Paulus menceritakan ya bagaimana beliau mengingat jemaat yang ada di Filipi. Walaupun saat itu beliau sedang ada di penjara. Waktu itu Rasul Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi karena Rasul Paulus sedang di penjara. Oleh karena itu, dengan segala keadaan dan penderitaannya di dalam penjara, Rasul Paulus tetap bersukacita ya, tetap mengingat ya akan saudara-saudara para sahabatnya yang ada di Filipi. Nah, adik-adik nanti bisa membaca ya keseluruhannya di Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Namun Kak Bekti akan membaca ayat nats kita pada hari ini, yaitu di Filipi 1 ayat yang keempat. Kak Bekti akan bacakan bersama. Filipi 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, apapun keadaan kita saat ini ya, kita akan tetap mengingat orang-orang yang kita kasihi melalui doa. Karena dengan begitu Rasul Paulus menjadi kuat ya, menjadi kuat menghadapi pencobaan yang saat itu ia hadapi, yaitu pada waktu di penjara. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk benar-benar bagaimana kita tulus berdoa, mendoakan oleh sesama. Karena sebenarnya doa itu adalah wujud nyata kita mengasihi sesama kita. Nah, kalau tidak percaya, nanti adik-adik lihat manfaat doa. Ternyata banyak sekali manfaat doa. Nah, adik-adik, doa itu apa sih? Doa adalah sarana kita ya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, contoh nih adik-adik, saat ini kan masih belajar melalui daring ya. Jadi Kak Bekti mau bertanya, apakah yang adik-adik lakukan jika adik-adik ingin mengetahui kabar dari teman-teman adik-adik yang di rumah? Ya, adik-adik pasti, Kak, aku WA ya, melalui chat, boleh. Atau, Kak, aku telepon, oh boleh ya. Jadi
mungkin ini adalah alat ya, satu alat untuk berkomunikasi, untuk mengetahui kabar apa yang dilakukan oleh teman kita. Sama halnya dengan doa. Melalui doa ya, kita boleh menceritakan apa yang kita mau ya, kondisi kita kepada Tuhan nih, boleh mengatakan sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Sama halnya ya dengan doa. Lalu bagaimana kita belajar untuk mendoakan sesama kita? Ya, ini kita harus belajar juga bagaimana sih bahwa doa itu tidak semata-mata hanya memohon, meminta, ataupun hanya sekedar laporan saja. Tetapi doa itu adalah suatu bentuk ucapan syukur. Pintar sekali ya, ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memelihara hidup kita. Nah, ini ada contoh doa nih, bagaimana kita ya dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, kita bisa mengingat orang-orang yang kita kasihi melalui doa kita. Kita lihat ya. Mau makan lupa berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Berkati supaya makanan ini menjadi kesehatan untuk tubuh itu ya Tuhan. Dan berkati Mama Titus yang sudah menyiapkan makanan ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Makan dulu. Nah, adik-adik, seperti contoh tadi dengan bahasa yang sederhana, namun kita bisa mengingat dan mendoakan orang-orang yang di sekitar kita melalui doa kita. Itulah wujud cinta kasih kita kepada sesama. Untuk itu kita harus berusaha untuk terus mengingat ya, mengingat orang-orang terkasih kita melalui doa. Untuk itu Kak Bekti mau berbagi nih bahwa sebenarnya manfaat doa itu macam-macam ya, dan banyak banget gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, Kak Bekti mau bercerita. Yang pertama, manfaat doa itu yang pertama adalah memberi pengampunan ya, memberi pengampunan. Kenapa bisa? Bisa. Di saat kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, contohnya nih, misalkan kita tanpa alasan gitu ya, kita marah-marah sama saudara atau sama orang tua atau apa gitu ya, kita merasa menyesal, itu aduh saya berdosa tadi, saya salah nih ya. Jika adik-adik mengakui bahwa itu kesalahan adik-adik, adik-adik minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni ya. Seperti halnya Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain ya. Terus yang kedua itu ada bahwa doa itu juga memberikan ketenangan ya. Doa memberikan ketenangan di saat kita gelisah, resah, galau ya. Misalkan contohnya waktu kita mau menghadapi ujian di sekolah ya, ada yang bingung, ada yang gelisah, cemas dan sebagainya. Bisa nggak ya? Nah, di saat itulah kita minta pertolongan Tuhan, memberi ketenangan kepada kita. Seperti halnya Nabi Daud. Nabi Daud juga dalam kegalauannya ya, Nabi Daud juga berdoa kepada Tuhan ya, supaya dikuatkan, diberikan ketenangan ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah doa itu mengajarkan kita untuk berbuat kasih ya. Sudah jelas nih ya, karena di saat-saat kita, contohnya nih, saat kita dijahilin atau dinakalin sama teman, apakah kita mau membalasnya? No ya, kita akan membalasnya dengan doa. Kita mendoakan teman-teman kita yang menjahilin dan sudah menakali kita ya, dengan berdoa memintakan pengampunan pada Tuhan supaya apa? Iya, teman kita menjadi anak yang baik kembali. Kemudian doa itu juga bisa memenuhi keperluan kita ya, keperluan kita. Bagaimana? Ya, di saat adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan ya,
jika adik-adik terus mendoakan dan setia kepada Tuhan ya, pasti Tuhan akan mengabulkannya, meskipun bukan langsung saat itu Tuhan mengabulkannya, namun suatu saat ya, dengan terus berdoa dan bertekun, Tuhan pasti akan memberikan dan menjawab indah pada waktunya. Contoh, adik-adik bawa doa ya, mendoakan orang tua ya, supaya diberikan rezeki sehingga bisa membelikan sesuatu yang adik-adik butuhkan ya. Seperti halnya suatu ketekunan, ini juga ada cerita Alkitab, yaitu Bapak Abraham, di mana dia menantikan keturunan ya, dengan begitu bertahun-tahun ya adik-adik, akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya dan menjadi bangsa yang besar ya, jadinya keturunannya banyak ya, seperti bintang di langit ya. Akhirnya ya, itulah penantian kesetiaan Abraham ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah doa memberikan kesembuhan ya. Ini adalah doa yang bisa menimbulkan mukjizat, mukjizat kesembuhan ya. Nah, untuk doa memberikan kesembuhan ini Kak Bekti akan bercerita ya, dan juga akan memberikan video gitu ya. Nanti ada video bahwa waktu itu Rasul Petrus ya membangkitkan siapa? Ibu Dorcas ya, atau Ibu Tabita yang saat itu sedang sakit keras, kemudian meninggal ya, sampai meninggal. Kemudian Rasul Paulus berdoa memohon kepada Tuhan, dan akhirnya Ibu Tabita bangkit kembali. Luar biasa kan? Nah, untuk itu kita simak ceritanya. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36-42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian tadi ya video cerita menarik ya tentang bagaimana Rasul Petrus ya berdoa untuk Ibu Tabita supaya Ibu Tabita bangkit kembali. Luar biasa bukan? Nah, untuk itu adik-adik
kita saat ini jangan berkecil hati bahwa saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa berkata-kata. Namun jika iman adik-adik hanya sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Percaya? Ya, itu kuasa doa yang luar biasa. Untuk itu, dari sekarang kita belajar bersama-sama ya. Belajar bersama-sama untuk berdoa dengan baik. Berdoa untuk mengucap syukur ya. Berdoa untuk mengasihi sesama kita. Oke? Nah, untuk itu kita mau berdoa supaya Tuhan memampukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh rajin berdoa. Bukan hanya mendoakan diri kami sendiri, namun kami juga berdoa untuk mendoakan sesama kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Aduh, gimana caranya ya berdoa yang benar ya? Kan besok disuruh tugas berdoa sama ibu guru. Oh iya, ada Pade. Dah, aku boleh pinjam HP nggak untuk menelpon Pade? Iya, boleh, ambil di atas meja. Halo Pade, selamat pagi. Maaf ganggu. Nio butuh bantuan nih. Halo Nio. Iya, nggak apa-apa kok. Nio tidak mengganggu Pade. Nio butuh bantuan Pade. Butuh bantuan apa Kak Nio? Pade, Nio diminta memimpin doa di kelas besok. Nah, Bu Guru kan kalau contohin di doa sulit. Doanya panjang. Nio gak bisa. Ajarin dong Pak D, gimana caranya? Oh, Nio mau belajar bagaimana caranya berdoa. Oh, gampang sekali Nio. Memang, kadang-kadang berdoa itu yang bikin sulit. Kalau pada saat kita harus berdoa panjang, kita harus memejamkan mata kita. Nah, kita pasti sulit untuk berkonsentrasi kalau yang kita lihat itu gelap, dan kalau yang didoakannya itu panjang, kadang kita suka lupa Kak Nio. Nah, Ade mau kasih tips nih sama Kak Nio. Kalau memang seperti itu, kamu berdoa, kalau pokok doanya panjang, kamu bisa tulis. Kamu doain siapa dulu, lalu kamu catat. Nanti kalau kamu sambil berdoa, kamu boleh kok matanya terbuka dan liatin catatan apa saja yang harus kamu doakan. Oh, gitu caranya. Jadi berdoa itu gak harus selalu merem juga ya Pak D? Iya Nio. Beberapa orang yang Pak D kenal, kalau doanya itu cukup panjang, mereka membuat catatan. Lalu sambil berdoa, mereka melihat catatannya itu. Jadi tidak harus selalu merem. Dan Kak Nio juga tidak harus menghafal doanya Kak Nio yang panjang-panjang. Nah, supaya lebih mudah, lebih baik Kak Nio mencatat doanya di kertas. Nanti kalau Kak Nio lupa atau Kak Nio bingung di tengah doa mau ngomong apa, Kak Nio tinggal baca deh catatannya Kak Nio. Nio boleh baca juga? Pastilah Nio, boleh kok. Kadang-kadang Pak De Ferry kalau berdoanya untuk banyak orang, berdoanya itu harus doain banyak teman-teman, banyak orang yang sakit, kan Pak De juga suka lupa ya siapa aja yang harus didoain ya. Makanya Pak De catat gitu. Jadi boleh ngeliat catatan Nio. Oh gitu, oke deh Pak De. Makasih ya sudah ajarin Nio berdoa. Aku sudah nggak bingung lagi sekarang. Bagus Nio, sip. Pokoknya Nio jangan takut kalau disuruh berdoa. Kalau berdoanya panjang, Nio bisa mencatat doakan Nio di selembar kertas. Nah, tapi kalau untuk berdoa yang pendek atau sehari-hari, Nio boleh berdoa seperti biasa, lipat tangan, matanya ditutup. Kan Kak Nio sudah ingat apa yang harus dikatakan. Dan lagi, Kak Nio gak usah takut, aku bakal berdoanya salah. Enggak, Tuhan itu ngelihat hati kita Kak Nio. Tuhan ngelihat apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita. Jadi Kak Nio gak perlu takut kalau berdoa itu nanti salah atau apa.
Oke, Pak De. Sampai ketemu lain waktu ya. God bless you. Aku catat dulu apa yang Pak De ajarin. Shalom adik-adik sekolah minggu sekalian. Ya, apakah kalian pernah mengalami masalah yang sama seperti rekan kalian Nio tadi? Ya, setiap orang pasti pada awalnya takut atau bingung gimana mereka harus berdoa. Tapi, seperti yang Kak Ferry sarankan sama Nio, kita bisa kok menulis terlebih dahulu apa yang ingin kita doakan. Ya, untuk aktivitas pada minggu ini, Kak Ferry minta kalian tuliskan doa yang ingin kalian ucapkan, yang ingin kalian doakan di selembar kertas. Lalu, doa yang sudah kalian tuliskan, kalian foto, lalu kalian kirimkan ke IG Komnak Kanaan atau Facebook Komnak Kanaan. Atau kalian juga bisa mengirimkan melalui nomor koordinator kelas kalian. Untuk kelas balita ada Kak Angel, kelas kecil ada Kak Pilu, dan kelas tanggung ada Kak Duta. Buat adik-adik kelas balita yang belum bisa menulis, kalian bisa kok ucapkan doa sederhana kalian. Minta tolong sama papa mama untuk merekam pada saat kalian berdoa. Dan kirimkan rekaman doa kalian. Oke, happy Sunday. God bless you. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Atau cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKJ Kanaan di rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat juga kirimkan bukti transfernya ke majelis wilayah masing-masing. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan beribadah pada minggu hari ini dan kesempatan untuk memberikan persembahan juga ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya persembahan ini Bapa dapat dikelola dengan baik Tuhan, dan Tuhan berkati Bapa orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Tuhan, terima kasih juga Bapa untuk orang tua kami Tuhan, yang Tuhan boleh salurkan berkat sehingga kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, yang sungguh sangat indah, dan juga sudah melakukan aktivitas, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan itu untuk kita selalu berdoa sama Tuhan. Kita tidak perlu takut berdoa pada Tuhan. Yuk kita mau belajar lagu Doaku Sederhana. Sederhana, ku belum tahu
adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan ya Kak, Iya, memuji Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, terus udah persembahan juga, udah aktivitas, wah kita udah memuji Tuhan hari ini. Sekarang kita udah ada di akhir ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, yuk kita mau berdoa penutup dulu. Mari semua kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah dan jagailah kesehatan kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kami Tuhan. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama-Mu saja Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Tapi tetap diingat ya, supaya kita tetap berdoa dan mendoakan orang lain. Gimana Kak Anggit, ada pesan? Betul banget Kak, sesuai dengan firman Tuhan hari ini ya Kak. Kita mau belajar berdoa nih untuk orang lain. Nah, kalau Kak Enggal? Kalau aku itu tadi penting ya dua-duanya ya. Terus aku juga mau ingetin untuk adik-adik tetap jaga kesehatan ya, makan yang banyak, tidur yang cukup. Terus jangan lupa kalau keluar mau pakai masker. Oke, mungkin itu aja Kak Anggit. Oke deh kalau gitu. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye.